Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Anita Rahman. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih pertumbuhannya, nilai kemanusiaan dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam teladan guru dalam proses pendidikan, keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Anak telah memiliki kodrat alam potensi, bakat, yang unik, berbeda-beda, satu sama lainnya. Sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usianya. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga adalah petani. Guru ibaratkan sebagai seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula dengan guru. Guru dapat mengupayakan pertumbuhan potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak bisa mengubah kodrat anak. Yang keempat, prinsip tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis-garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat menghantarkan murid pada budi pekerti, olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olah raga. Yang luhur dalam budaya Bali dikenal dengan Tri Tirta Karana, yaitu hubungan yang harmonis. Yang keenam, pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak adalah pendidikan yang memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai dengan kebutuhan, minat,
dan kemampuan individunya. Pendidikan ini tidak memaksakan kehendak atau standar dari orang dewasa atau sistem kepada anak, melainkan memberi ruang bagi anak untuk menemukan, mengembangkan, dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Konsep pendidikan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ini adalah konsep pendidikan yang sudah diajarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, sejak tahun 1922. Beliau menyatakan bahwa pendidikan harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa anak harus dipandang dengan rasa hormat, menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh berkembangnya keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan tiga pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang sering saya lakukan, saya sering menggunakan metode yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa. Pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, saya sering memberikan hukuman pada mereka pada saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Yang keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa duduk tertib, duduk yang rapih, diam dengan pandangan yang terpusat pada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Yang ketujuh, di ruang sekolah saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Ketika tampil di antara teman-teman, guru maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapih, utamanya di penampilan kerudung dan pakaian yang saya gunakan. Yang kedelapan adalah fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang paling penting dengan tercapainya standar-standar angka yang paling tinggi. Hasil yang diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Pertanyaan pemantik kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadi perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi ke sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga mereka yang datang karena rutinitas semata, bahkan ada juga hanya siswa sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal
keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peran penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budayanya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntunan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercapainya kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, gaya belajar siswa, metode seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Lalu pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model, atau metode, serta menggunakan sumber belajar lain seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pemikiran, maupun tubuhnya. Pertanyaan pemantik ketiga adalah apa apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang pertama yang saya terapkan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi kesempatan serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.